Orang dulu kepada Allah, nggak sembarangan nyabut. Ya Rob, orang ini saya udah pegang catatannya, saya mau cabut nyawanya. Orang ini kayaknya sering berbuat amal soleh nih, bagaimana saya nggak sembarangan nyabut? Izin ya Rob, bagaimana ya Rob teknisnya ya Rob? Ya udah kamu datengin, cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut ternyata berat ibu, ternyata mulutnya sering zikir, keluar kalimat thayyibah, sering lantunin solawat, lidahnya sering berbuat kalimat-kalimat baik semua. Nggak kuat Israel ya Rob, nggak sanggup dari mulut. Kata Allah kalau nggak sanggup dari mulut, cabut dari tangan. Dicabut dari tangan ternyata berat juga po. Dilihat tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, nggak pelit, nggak medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po. Itu orang nyeduk kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, habis palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokoknya. Makanya bapak-bapak ngantongin duit di baju koko kalau sembahyang Jumat, ngantongin duit, ngantongin duit, ngantongin duit. Jangan sembahyang Jumat sorban loh, nyengser udang-udang kayak ban Vespa, tasbih kayak biji pinang, jadi kerosok-kerosok. Nah, kalau masjid muatnya ada 500 orang, ya kan? Kalau kita pada bawa duit 10.000 aja kita sembahyang Jumat, Bang. 500 kali 10 udah 5 juta, Bang. Itulah, siapin duitnya tuh 3 juta buat khotib. Khotib dikasih 3 juta, subuh udah nongkrong di masjid. Udah jarang-jarang. Pemurah tangannya. Ya Rob, dari tangan gak sanggup, cabut dari kaki. Dicabut dari kaki berat, po. Dilihat ternyata periksa lah kakinya. Oh, sering datang ke majelis taklim, sering kumpul dengan guru, dengan ulama, kakinya sering melangkah ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Hati-hati, itu yang sering encoknya kumat, rematiknya sering angot, asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes. Tarik ma Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, bye-bye po. Yang kesemutan udah banyak nih. Dari kaki nggak sanggup. Ya Rob, dari kaki nggak sanggup. Dari mata cabut. Dicabut dari mata berat juga. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat kepada Allah, sering doa, dia minta ampun, sholat sunnah, taubat. Ya Allah, matanya sering ngeliat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab. Jeliatin tuh kitab. Orang gurunya bawa, jangan ikut bawa. Gurunya kebet, jangan kebet lagi. Gurunya tutup, jangan tutup lagi. Temen nyolek, halaman berapa bang? Gue kebet doang ini. Jeliatin doang tuh kitab. Nggak kuat Israel, ya Rob, bingung saya, mata, kaki, mulut, tangan, nggak ada yang saya sanggup nyabut. Ya udah Israel, kau datang ke surga. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakratul maut. Dibawain po, sambil menghembuskan napas terakhir. Kita senyum, yang bawain bidadari. Baca kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Hadirin jamaah Majelis Peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam hari ini kita sama-sama diundang dan berkumpul dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga haul daripada keluarga besar Sahibul Bait yang telah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu Sahibul Bait atau Sahibul Hajat Bapak Haji Muhammad Yuli mengundang kepada kita pada malam hari ini, dan beliau mengundang seorang penceramah yang kita kenal, yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Nur Fadilah, atau yang dikenal dengan Ustadz Tile, dengan gaya dan bahasa beliau dalam menyampaikan dakwanya yang akan memberikan penyegaran pada malam hari ini. Oleh karena itu sama-sama marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah atau siraman rahani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Nur Fadilah Al-Mulaqab Bitilai. Maka kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad Rasulullah, salamun alaika Rafi
عشان والدرج يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا كاتهم واهدنا الحسنى ماتهم يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Baik jamaah dipersilakan untuk duduk kembali. Kita dengarkan sama-sama Mau'izatul Hasanah atau siraman rohani oleh mubaligh kita. Cek cek tes satu, halo tes satu. Kontrolnya bang kontrol ini belokin kemari salon biar kedengeran suara saya. Iya, iya monitornya cek. Nah ini nih boleh nih bang kameramen. Bang belokin dikit. Nah itu salon di samping belokin. Nah biar kontrolnya kedengeran. Nah cek nah. Ustadz Haji Hamim, Ustadz Haji Rauf, Ustadz Haji Azka, Ustadz Haji Rojali, dan segenap guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatatin namanya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, qori kita, guru saya Ustadz Kiai Haji Amin, dan terkhusus bil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Yuli bin Bapak Haji Slamet, orang tua kami Bapak Haji Slamet, nih yang jenggotnya udah putih katanya. Doain beliau biar sehat panjang umur, mudah-mudahan umurnya panjang Pak Haji Slamet sampai kiamat kurang seminggu. Tawa aki-aki. Iya emang iya enak langsung jadi presiden kan, rakyatnya setan semua bah. Yang sama kita hormati Bapak Haji Karyadi, orang tua kita, segenap guru-guru yang lain yang mohon maaf, para bapak ibu hadirin jamaah, segenap panitia dan seluruh yang hadir malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul Abdurrahim bin Wasmin, Ibu Damirah binti Wasman, Ibu Siti Rohaya binti Mamat, tanggal 2 11 November 2023, tempat 2 lapangan PB Pareonom dalam kurung Cipinang Muara, jam 2 Ba'da Isya. Dah habis. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah. Amin. Amin. Amin ya yang kencengan po, biar sampai amin kita langsung nyampe ke istana. Para ibu, bapak, hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia. Bicara haul, saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau nyatakan innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Kata beliau, orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik, karena baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum dan almarhumah ini udah ninggalin kita. Berarti beliau almarhum Bapak Abdurrahim, almarhum Ibu Damirah, almarhumah Siti Rohaya
udah ninggalin cerita buat kita yang masih hidup, terutama anak, cucu, mantu, dan keluarga. Kita yang masih hidup disuruh lagi bikin cerita. Maka jangan sampai cerita yang kita bikin kagak enak diceritain sama orang. Bener po? Maka kehidupan di dunia ini ngapa sih bang? Mik begini mulu. Tadi giliran korek kagak curang banget ini. Tes satu. Jadi beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita udah ninggalin cerita. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka orang yang sudah meninggal dunia jangan kita omongin kejelekannya. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah nggak ada. Nggak boleh kita ngomongin kejelekan orang yang sudah nggak ada. Kecuali kalau yang mati orang kafir, boleh kita omongin kejelekannya. Kafir. Mana buktinya? Fir'aun. Kejelekannya tertulis di Quran, kita omongin mulu. Jangankan lagunya, kelakuannya, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Bener po? Jadi kagak boleh kita omongin kejelekan orang mukmin yang sudah meninggal dunia. Ini kadang-kadang aneh, orangnya masih hidup diomongin mulu kejelekannya, padahal nggak kebukti kejelekannya, dikatain korupsi Formula E. Kan orangnya ada masih, padahal nggak kebukti, nggak boleh tuh ngomongin. Almarhum dan almarhumah yang sudah nggak ada kita jelek-jelekin nggak boleh. Kenapa? Karena beliau orang mukmin, maka disuruhnya sebutin kebaikannya. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita nih bang, makanya ceritanya yang baik-baik po bikin, jangan ceritanya kebaca banget kayak film sinetron Indosiar. Sinetron Indosiar kebaca tuh ceritanya, pacaran, kawin, nikah, bahagia. Jadi direktur di kantor, duitnya banyak, ada sekretarisnya cakep, jadi demenin, ceweknya juga demen, akhirnya dia diporotin, dia kawin, duitnya habis, jatuh miksin, po, bangkrut dah, jalan di pinggir jalan, dia tobat, jadi orang miskin, ada hujan gede, geledek gede, jeger, jatuh ditabrak mobil, bawa ke rumah sakit, datang dah bini yang tua nyamperin, po yang udah ditinggalin sama dia, baru soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Itu siang sore malam ada tuh ceritanya, kebaca banget po, jangan begitu ceritanya, kebaca banget ceritanya, udah ketahuan banget udah tuh. Maka kita yang masih hidup disuruh apa? Disuruh banyak perbuatan-perbuatan yang baik buat bekal kita. Almarhum dan almarhumah udah ninggalin kita, orang nyebutnya mati. Pak Abdul Rahim kan udah mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Saat kita pindah namanya disebut mati, telah pulang ke rahmatullah. Maka bahasa Al-Quran pulang. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang hakikatnya enak bang, orang pulang. Mana buktinya pulang itu enak? Dulu zaman kita sekolah SD ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen po, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget po kita, lompat dari atas meja manggul kempek. Bocah sekarang kagak paham kempek. Tas, hore, kenapa? Girang boleh pulang. Kenapa? Karena hakikat pulang itu enak. Pulang haji enak gak? Enak, seminggu sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah, seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Girang banget jamaah. Wah kebayang udah genteng rumah kita.
Girang rasanya, seminggu lagi tidur juga nggak pules. Udah kebayang sama saudara keluarga lama 40 hari lebih. Sampai di bandara dijemput sama keluarga. Wah, sampai kampung halaman diarak bang, dipasangin petasan, digelarin ambal, duduk pakai gamis, udang-udang, igel, kasur baru, duduk bareng, dipelukan, duduk cerita Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembayang. Ya Allah. Kenapa? Karena pulang itu hakikatnya enak. Pulang mudik enak nggak? Enak lah, dibela-belain naik motor Mio. Padahal Mio joknya pendek, sambung pakai papan. Lah tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Lewat Pantura, Kerawang, tembus bang, Batu Jaya, tembus di Tempuran sono, sampai ke Sukamandi, ketemu sama saudara keluarga. Lebaran indah terasa di kampung halaman. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di rumah Pak Yuli di lapangan badminton ini, ntar kita semua pasti pulang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bau besek. Setelah kita tinggal di Cipinang, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak po. Nah lu pengen kata enak, takut besok. Ini lempengan ini ngomong enak rada berat nih. Kenapa berat bang? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka manfaat haul malam ini, pertama bermanfaat buat orang yang kita haulkan. Almarhum Bapak Abdurrahim, Ibu Damirah, dan almarhumah Ibu Siti Rohaya, hari ini beliau girang dalam alam barzahnya, senyum, dapat kiriman doa dari kita. Makanya kita yang masih hidup sering-sering doain. Ini tanda bakti seorang anak. Bapak Bos Haji Yuli beserta keluarga ingat sama orang tua yang udah meninggal dunia, dikirimin doa, dia bikinin haul. Tanda baktinya belum seberapa buat orang tua. Bahkan guru saya bilang, kalau berbakti sama orang tua yang masih hidup, hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa sama orang tua yang udah kagak. Datang kadang-kadang lebaran doang, tahun sekali ke kuburannya. Pengki dibawa, pacul dibawa, jakoret kuburan emaknya, emang dasar anak geblek. Kembang doang ditaruhin P3 plastik, diuruk kuburan emaknya sama kembang, air mawar 3 ember disiramin, emaknya sampai gelagapan. Udah begitu bukan doa lagi di kuburan ngomongnya, Mbak nih biar tahu ya gue kemarin nih, lu biar taunya gue kemarin nih nih gue kemarin nih doainnya habis lebaran gue mau hajatan, doainnya biar nggak hujan, biar tamu datang banyak ya nyak nih denger nih saya kemarin nih, emak tuh kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bang. Kenapa ketika kita ziarah ke kubur, kan mereka yang di alam kubur ngelihat kita yang ziarah kagak ngelihat. Maka kita datang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab po salam kita, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ji, lu nyampe. Wah, itu tasbih habis kita lempar po, surat yasin habis, acak-acakan kita buang. Sendal jepit putus, kita ngibrit lari. Kenapa? Ada penampakan. Mereka bisa ngelihat kita nggak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena alamnya berbeda. Maka doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, insya Allah yang dikeluarin tenaga, harta, pikiran hari ini oleh Bapak Haji Yuli, semua dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Kalau kita hitung-hitung jasa orang tua, bang, kita kagak bakal bisa tebus dah. Kagak dah. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Jangan pakai kita ngeluh. Ada tetangga saya bang, ya ilah ilallah, babanya mati. Tahlil 7 malam, malam ke-6 kayak ngeluh aja. Ya Allah, capek banget ini.
Malam begadang mulu nungguin orang ngaji. Ya Allah, mana besok malam ke-7 belum kelihatan ini, dari mana tahlil duitnya ini belum kelihatan. Lagian aki-aki pakai mati. Dia kata begitu. Saya bilangin, lu jangan begitu ngomong. Lu baru 6 malam 7 malam lu digadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin? Jasa emak bapak kita nggak bakal kayak hilang, nggak bakal ketebus pok buat kita kalau kita menebus jasanya orang tua. Apalagi yang namanya emak. Emak pok, emak nih bang, emak nih. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bener pok? Jangan macam-macam emak. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi anak 10 belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Anak udah pada berhasil, lupa emak kesono aja emak, no abang ono emak kesono aja emak, tinggalnya emak dioper-oper. Apa bapak kita jasanya nggak hebat? Hebatan lagi, satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Jangan macem-macem po. Lo biangnya langsung yang dirawat. Jasa emak kalau gitu, ya Allah bang, dari mulai ngandung kita, mbuntingin kita ya po. Udah kita seksa, ngidam, muntah tiap jam, itu emak. Kadang lagi ngidam yang dipinta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen banget nyium pala. Pala kereta, belum kelar ngomong. Ya Allah, dapat 9 bulan kelemahan di atas kelemahan, wahnan ala wahnin. Ketika mau beranak, mules sakit penyakit 1000 jadi 1. Dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, mules banget. Lakinya nyaut dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki ngomongnya ya po. Dibawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Tuh pembukaan 3 aja bang, pinggang belakang rasanya pegel, panas banget. Lihat tuh baru pembukaan 3 doang. Katanya po, masa saya bunting. Laki juga panik, bini mau beranak tapi sempat ngerokok. Ya Allah, keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah yang namanya emak. Ngerintih sambil ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Bener po, alhamdulillah anak gua selamat. Nengoknya kemarin nih, karena ini bapak selamat. Pokoknya sampai kiamat beliau selamat terus. Alhamdulillah. Nggak ada emak habis beranak ngelahirin anaknya keluar ditunjuk-tunjuk tuh bocah, gara-gara lu nih sialan lu kagak tahu berapa jahitan gua nih, kagak po. Dimandiin, dibedong, ditimang, dikudang, dicanyiin. Ya Allah, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Saking sakitnya beranak sampai lupa sama anak sendiri. Anak siapa, anak siapa. Bener po. Emak tuh perjuangannya. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak. Bapak-bapak mah nggak bangun dengar bocah nangis. Siapa nangis bocah tuh? Gue injek bocah, gue injek. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Ngaku aja bang kita. Ya Allah, lagi enak-enak makan itu emak anaknya nangis. Dia tinggal makanannya. Dia lihat, ya Allah anak gua Dia cebokin. Habis cebokin dia lanjutin makannya. Nggak pakai cuci tangan lagi tuh emak, langsung aja makan. Saking sayangnya. Bener bu? Emak jasa. Apa orang tua laki nggak ada jasanya? Wow, besar lagi, pala jadi kaki, kaki jadi pala, berangkat gelap pulang gelap, nyari nafkah buat siapa? Anak bini. Sehebat-hebatnya emak ada capeknya bang. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja matanya, udah capek, emaknya udah sengklek banget. Ya Allah bah, ya Allah, tidur apa neng? Ya Allah, emak udah ngantuk banget neng, tidur neng. Dia cari lakinya dah. Ya Allah, baba lo kemana tahu ini? Ya Allah, baba lo gantian apa ini bocah? Lo kan orang laki, ya Allah, kalau banyak takut-takutin bocah biar tidur ini. Bapak yang nakut-nakutin keluar rumah ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya tidur, neng tidur, neng tidur, neng tidur. Ada anjing di samping tuh. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapak yang diajing anjing-anjingin. Deh. Sampai segitunya orang tua laki. Jangan kecil hati kita bang. Makanya ini bakti sama orang tua begitu.
Sehebat apapun seorang anak nih, anak biar kata hebat banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, titelnya doktor, profesor, SH, MM, BA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al mukarrom banget, disebut kiai bang, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, umroh saban bulan dia berangkat, pergi haji tiap tahun mondar mandir ke Mekah, sedekahnya paling banyak, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Jangan macem-macem. Ini ceramah kalau lapar emang begini po. Baru kena kopi doang sama duren. Iya, orang lapar disuruh ceramah begini akhirnya. Ini. Jangan macam-macam orang tua. Ini manfaatnya haul. Mereka yang kita kirimin doa girang, gembira, sampai orang mati kayak orang tenggelam di laut bang. Lagi tenggelam dikasih apa nggak mau, dikasih duit 2 karung kagak mau, lagi tenggelam, lagi kelep. Dikirimin apa nggak mau, yang dia mau apa? Doa yang lagi ditunggu. Maka hari ini kita baca doa, zikir, tahlil, surah Yasin, dibaca kisah maulid Nabi, dibacain doa, semuanya ini pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Makanya jangan macem-macem. Orang kadang-kadang aneh, ya udah mati-mati aja udah, ngapain dibacain Fatihah, dibacain doa, nggak nyampe. Kata siapa gak nyampe? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Banyak yang nanya begitu bang sama saya po. Ustadz kita ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz? Saya tanya lagi sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang kagak? Enggak lah, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau nggak percayaan mati aja dulu. Di atas Fatihah, di atas kuburan gue bacain Fatihah. Kira-kira kalau agak nyampe lu miss call, saya kata gitu. Doa yang ditunggu maka girang. Yang kedua manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikin haul. Bang Haji Yuli beserta keluarga, harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin malam ini luar biasa. Nyewa son, bikin panggung, kiai-kiai ini semua nih. Tadi baru saya naik duduk udah di amplop-amplopin kiai semua tuh, bagi-bagiin semua 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, luar biasa. Son, tenda, makan, catering lah, ini semuanya emang kagak keluarin nih lah, bantuin. Ustaz saya kagak punya apa-apa ini membantuin haul, emang saya kerja belum, gajian kagak. Ya udah bagian bantuin gelar-gelar tikar aja dah. Yang digelar-gelar tikar dapat pahala juga, alhamdulillah. Jangan macam-macam, nggak ada yang dihitung, semua dihitung oleh Allah semuanya yang kita lakuin. Jangan kecil hati, jangan pesimis Bang Haji Yuli. Jujur aja po, saya nih tahadus binikmah, keluarga 13 orang, semuanya perempuan, saya doang laki dewek. Babak mati nih 2008 mati sampai sekarang. Emang bikin haul siapa? Itu empok-empok ya tong. Gue sih kagak punya apa-apa ini. Bisa bantuin dah. Paling gue nongol doang, bantuin bikin apaan kayak dah. Gue nggak punya duit. Iya laki sendiri emang orang dulu subur-subur po. Bener dah. 13 emak tiap tahun atuh. Brol. Lo kayak kucing beranaknya gampang banget. Emak subur banget orang dulu 13. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat nih ketetesan, bunting tuh emak. Saking suburnya orang dulu. Empok mah kagak cayaan. 13 po. Sekarang tinggal 5. Dari 13 tinggal 5 saudara. Pada mati semua. Iya, matinya juga kadang-kadang makan berebut, keinjak atuh mati. Ada yang serakabat makan kelolodan mati atuh. Yang namanya orang zaman susah, nasi sepiring po. Ya Allah, anak 13. Emak untung kreatif, dia cari daun mengkudu. Mengkudu dia iris sampai 3 bakul po. Itu kan nasi keuruk sama mengkudu. Digoreng jadi satu, berebut makan, cetom banget, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Emang bapak saya bukan turunan orang miskin, bukan. Kalau miskin masih ada dapat raskin gitu. Pakir po. Kalau miskin masih mendingan pakir, keblangsak pisan udah. Makan rame-rame berebut, telur 2 biji di dadar sama emak tipis banget tuh telur. Kita makan kagak berasa telur bang, berasa minyak doang blemesan di bibir. Ngerasain begitu. Boro-boro makan daging dah, makan daging cuman ngarepin ada yang mati doang.
Bener di kampung ada yang mati tahlilan pas makan daging tuh girang, emak udah tau ngikut bapak sono tahlilan, akhirnya kita ngikut pok dapat besek atu. Dalamnya daging sekepel dipegang sama emak, jangan berebut ya. Sini emak yang ngatur ya sayang, sini emak tuh, emak lu yang gede ngalah. Ya Allah po dipocelin sama emak, nih buat lo, nih sepocel sejuring ya Allah, nggak berasa daging bro, berasa kecap doang. Sampai segitunya bang, ini mah cerita bukan agoroh. Udah pernah 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya pakai nanya, mbak emang nggak ada yang mati apa? Baba nyaut mengambil sorban dari depan rumah, ntar kali neng sore-sorean. Tuh kata bapak tuh. Masya Allah, emang manjur juga murid orang tua. Pas maghrib diumumin di musola, ada yang mati, marbot ketiban beduk di masjid, mati. Tahlil aja lagi, alhamdulillah, masya Allah. Makanya po nggak ada ruginya kita ngurusin orang tua kita yang sudah meninggal. Apalagi emak udah tua balik kayak bocah lagi. Emak kalau udah tua nih balik kayak bocah lagi. Orang tua kalau udah tua balik kayak bocah lagi yang agak musim diminta sama dia. Makanya emak asal tua datang kita ke rumahnya po, jangan kita bawa tentengan bang, jangan kita bawa makanan, datang aja udah girang hatinya orang tua. Pulang genggamin duit dah 100.000 pegang sama dia, tuh duit diciumin sama emak. Ya Allah Ji, lu pakai bagi gua, emang punya duit lo, gua doain Ji lo biar sehat, panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Emaknya doa, emak tuh merutuk kayak petasan parung. Kadang-kadang main ke rumahnya, masak ada apanya, numpang mindo mulu ke rumahnya. Ya Allah, emaknya pakai cincin abis, cincin emaknya jirorod. Sial dangkalan lu anak tuh bener po, apalagi lebaran bang, masya Allah. Makanya kalau lebaran emak yang paling perlu banget sama kita, biar kata kita udah berkeluarga nih, udah punya anak, emak perlu banget. Makanya kita kudu perlu lagi sama orang tua. Malam takbiran tuh, ya po bawain tuh, datang ke rumahnya, assalamualaikum. Nenek tidur kan malam takbiran ya, salam, lu nyampe Ji, iya. Lebaran nggak bikin apa-apanya, mau bikin opor ayam doang ini. Tuh mak nanya, emang lu punya ayam neng? Ayam siapa tahu bapak saya, laki saya aja tangkep. Sono taruh belakang danya ya. Lebaran pertama kan paling datang kita duluan ke orang tua. Habis sembahyang Id kumpul, anak bereror kita ajak aja buruan. Nyalo dandanin bocah no rapin, buruan kita datang menyak, mumpung belum banyak orang nyok, datang nyok rame-rame. Assalamualaikum, salam Ji. Lu nyampe iya ya. Lebarannya maafin. Iya. Lebaran pertama kan air mata udah cetek banget, ngerujuk aja bang. Ya Allah maafin ya. Lah nangis sambil ngomong kagak jelas. Nangis dari jam 8 sampai setengah 11. Kelamaan nangis lapar. Ya belum makan ini, makan sono neng di belakang no. Emang opor lu yang bawain malam bini lu itu, sono makan tuh, emang anak sial dangkalan. Dia yang bawain, dia yang makan. Ya Allah, saking sayangnya sama anak luar biasa. Makanya jangan harap kita meninggal dunia bang didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua. Jangan harap kita mati nih didoain, dibikin Fatihah, dikirimin doa sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua kita. Makanya ini haul manfaat buat siapa? Buat orang yang bikin haul, buat yang dihaulkan. Dan yang ketiga bermanfaat buat orang yang datang haul. Kita semua nih diingatkan kembali akan kematian. Beliau udah berangkat duluan, kita semuanya pasti nyusul. Ini semuanya kan kita calon-calon jenazah. Jangan kita ngerasa muda. Tad, masih muda saya, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Biar kata muda banget po. Ada cucunya baru lahir tuh, mati. Ada uaknya udah tua buat neneknya, enggak mati-mati. Ada yang pengen banget mati, kagak mati-mati. Udah jadi kembang bale, di atas bale aja nangkrak. Mati kagak, hidup kagak. Pagi-pagi anak yang gotong keluar jemur jam 8. Setengah 9 dimasukin lagi. Pernah anaknya lupa masukin, digotong doang dijemur. Dia enak buat main game. Bapaknya lupa diangkat. Pas setengah 12, la ilaha illallah. Akhirnya bapaknya kering, po. Emang bocah PA.
Pengen banget mati, kagak mati-mati. Iya Pak, mati misteri kok. Jangan ngerasa muda, masih muda, cakep, cantik, terkenal. Nikah Ardila, mati masih perawan po, mubazir tuh orang. Perawan, perawan kan beda sama gadis. Bener, kalau gadis belum tentu perawan. Kalau perawan udah pasti gadis. Dari mana kita tahu? Dari namanya perawan. Pra artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan sama yang satu. Tahu aja po, mau ngapain lagi? Jangan salahin saya lah, salahin Bos Haji Yuli. Apa berani-beraninya ngundang Ustadz PA? Bu, ya Allah, masih muda, cakep, cantik, terkenal, masih pada muda berangkat duluan. Haji Mas Said kenal. Ya Allah, ganteng keren bang, 40 tahun, lakinya Angelina Sondak. Yang anggota DPR RI 40 tahun jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga kena jantung juga. Masya Allah, masih pada muda po. Budi Anduk 40 tahun, Budi Anduk artis mati po, 40 tahun. Ade Namnung mudaan lagi tuh temennya, badan gede gemuk, 38 umurnya mati. Olga 32, masih bocah banget po, 32 mati mas. Julia Perez 37, Julia Perez 37 mati po semuanya. Rame tuh infotainment pada nayangin berita, ada yang komentar di Facebook kenapa Jupe meninggal karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, empok pikirannya ke sono aja. Dia kan pacaran sama Gaston dihianatin mulu po sama bapaknya, bisa berobat di luar negeri. Pikiran bebannya banyak dia, bebannya gede. Mati. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Allah, ganteng keren bang, 40 tahun kena jantung, Masya Allah, 40 tahun po ganteng keren, meninggal 18 Februari 2017. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Mati, muda mati, tua mati, kaya mati, miskin. Jangan kita ngerasa kaya. Pak Harto duitnya banyak, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina. Dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto yang dokternya 40 mati po. Apalagi kita bang yang timbang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Gemuk mati kurus. Jangan ngerasa gemuk. Bahkan kata dokter orang gemuk cepet mati. Kata dokter ini mah. Kan saya nanya, kok bisa begitu dok? Iya, kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz, nggak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Oh, yang kurus girang dong saya dok. Enggak, yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Kok bisa kurang gizi? Mati juga. Apa yang kita siapin? Tidak lain amal. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi 63 doang, jatah Rasulullah tinggal di dunia 63 bang, 63. Kalau nyontoh Nabi segitu doang tuh. Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Ini harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus, bener bang. Maka kata Allah, kehidupan dunia ini laibun walahun, hanya permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Kita semua lagi main di dunia nih bang, hidup permainan. Kita yang lagi hidup lagi main, maka hidup adalah permainan. Kalau lagi main jangan main-main, bener kan? Hidup itu permainan, kita yang jalani hidup lagi main, maka lagi main jangan main-main, kudu serius. Permainan ada batas waktunya. Main bola, sepak bola, ada batas waktunya. 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu bang, waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, ya Gareth Bale, ada Neymar, JR, ya kan? Boleh ngapalin po?
Tahu waktu dibatasin, maka cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin jadi banyak. Poin banyak jadi pemenang. Kita semua di dunia juga tahu bang, waktu dibatasin. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Maka kita tahu bakalan mati. Kita cari cara, cari taktik buat ngumpulin amal soleh, ngumpulin poin. Yang namanya main ada batas waktunya dan diawasin jalannya pertandingan. Siapa yang ngawasin? Wasit. Makanya disebut wasit itu diambil dari bahasa Arab yang artinya wasapo, artinya wasit, tengah-tengah. Makanya wasit itu tengah-tengah. Enggak boleh mihak ke sono, enggak boleh mihak ke sono, tengah-tengah. Wasit, KPU, wasit, Bawaslu, Banwaslu, wasit tuh dia, polisi, wasit. Enggak boleh bela-belain yang ono mulu. Jangan, enggak boleh, enggak boleh. Yang namanya wasit, jalannya pertandingan tahu, bikin pelanggaran, prit, dikasih kita peringatan, kartu kuning. Lumayan jangan begitu. Ikutin dong aturan main. Kita juga ada aturan mainnya bang. Kalau bola ada aturan mainnya melalui FIFA. Kalau kita aturan mainnya agama. Di situ dicatat aturan-aturannya. Lu lagi main jangan bikin pelanggaran. Ingat dikasih peringatan. Main jangan begitu. Kita juga sering dikasih peringatan sama Allah. Melalui apa? Melalui makhluk Allah yang lain. Siapa? Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk kagak bergerak kalau kagak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Sang Kholik. Gunung kata Allah, batuk, batuk po. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, anak Krakatau pada muntah, Semeru pada ampeg. Gunung demo lah, kalau kita demo polisi yang ngademin lah, gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan udah nggak ada, udah ketemu sama Mbah Surip dalam kubur. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sono beliau. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Air jangan turun-turun, lah kemarau panjang po, luar biasa. Jangan macam-macam sama air, kecil jadi teman, besar jadi lawan. Ibu-ibu aja kena air langsung gendut, jangan macem-macem. Angin datang lu yang kenceng, puting beliung, masya Allah, puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliung ini yang bahaya. Ditegur kita. Siapa jalannya pertandingan ngawasin kita? Wasit. Siapa wasit kita? Raqib Atid yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran lagi, marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Belum sempet ngegolin, udah diusir dari tengah lapangan. Lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu, wasit marah. Sama modelnya kita, belum sempet ngaji, belum sempet ibadah, mati, kartu merah. Hidup permainan. Dan sandiwara begitu bang, kan sandiwara sinetron kita lagi seru nonton sinetron, si Al sama si Andin lagi berantem kan, lagi seru-serunya, di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek-nenek kesel banget nonton, buset lagi seru-serunya habis film. Orang juga sama po, kadang lagi naik karirnya mati, lagi jaya-jayanya mati. Masya Allah po. Sahabat saya almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, kenal kan? Ganteng keren, 40 tahun 2 hari, baru ulang tahun 2 hari. Naik motor Ninja waktu itu 650 cc yang baru keluar, ngebut nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ngapa sih po? Lalu bayangin yang lain kali nih. Pala komang-komang, pikirannya ke sana pala komang-komang, kalau kita ketok-ketok nongol tuh keluar, najong pikir. Nih. Ya Allah, kita lagi jalani hidup orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan. Israel ada catatannya, laporan dulu kepada Allah, nggak sembarangan nyabut. Ya Rob, orang ini saya udah pegang catatannya, saya mau cabut nyawanya.
orang ini kayaknya sering berbuat amal soleh nih, bagaimana sehingga sembarangan nyabut. Izin ya Rob. Bagaimana ya Rob teknisnya ya Rob? Ya udah kamu datengin, cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut ternyata berat ibu, ternyata mulutnya sering zikir, keluar kalimat thayyibah, sering lantunin solawat, lidahnya sering berbuat kalimat-kalimat baik semua. Nggak kuat Israel ya Rob, nggak sanggup dari mulut. Kata Allah kalau nggak sanggup dari mulut, cabut dari tangan. Dicabut dari tangan ternyata berat juga po. Dilihat tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, nggak pelit, nggak medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po. Itu orang nyeduk kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, habis palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokoknya. Makanya bapak-bapak ngantongin duit di baju koko kalau sembahyang Jumat, ngantongin duit, ngantongin duit, ngantongin duit. Jangan sembahyang Jumat sorban loh, nyengser udang-udang kayak ban Vespa, tasbih kayak biji pinang, jadi kerosok-kerosok. Kalau masjid muatnya ada 500 orang, ya kan? Kalau kita pada bawa duit 10.000 aja kita sembahyang Jumat bang. 500 kali 10 udah 5 juta bang. Itulah siapin duitnya tuh 3 juta buat khotib. Khotib dikasih 3 juta, subuh udah nongkrong di masjid. Udah jarang-jarang. Pemurah tangannya. Ya Rob, dari tangan gak sanggup, cabut dari kaki. Dicabut dari kaki berat po. Dilihat ternyata periksa lah kakinya. Oh sering datang ke majelis taklim, sering kumpul dengan guru, dengan ulama. Kakinya sering melangkah ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita mati Israel udah ngetes kita lewat kaki. Hati-hati itu yang sering encoknya kumat, rematiknya sering angot, asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes. Tarik ma Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, bye-bye po. Yang kesemutan udah banyak nih. Dari kaki nggak sanggup. Ya Rob, dari kaki nggak sanggup. Dari mata cabut. Dicabut dari mata berat juga. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat kepada Allah, sering doa dia minta ampun, sholat sunnah, tobat. Ya Allah, matanya sering ngeliat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab. Jeliatin tuh kitab. Orang gurunya bawa, jangan ikut bawa. Gurunya kebet, jangan kebet lagi. Gurunya tutup, jangan tutup lagi. Temen nyolek, halaman berapa bang? Gue kebet doang ini. Jeliatin doang tuh kitab. Nggak kuat Israel ya Rob, bingung saya, mata, kaki, mulut, tangan, nggak ada yang saya sanggup nyabut. Ya udah Israel, kau datang ke surga. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakratul maut. Dibawain po sambil menghembuskan napas terakhir. Kita senyum yang bawain bidadari. Baca kalimat la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Man akhiro kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, girang meninggalnya. Diumumin di masjid pagi-pagi sama Bang Fauzi. Ustadz Fauzi ini iya sahabat saya, teman saya, bin almarhum Bapak Ki Haji Abdul Ghafur. Beliau ngumumin di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang semuanya, Bos Yuli datang, Guru Amin datang, Bapak Oke Haji Rojali datang takziah, ditutupin kayak putih yang jarang-jarang. Bos Yuli jalan bareng sama Fauzi, ngomong di pinggir jalan, dilihat dibuka, senyum meninggalnya. Bang Bos Yuli datang jalan pulang takziah, ngomong sama Bang Fauzi, ya Allah si Udin kayak kagak mati ya, enak meninggalnya dia, kayak kagak mati, matanya merem, mulutnya senyum. Iya bos ya, iya kagak ya. Enak meninggalnya. Yang datang tahlilan banyak pada doain. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg.
Saben hari kerjanya nyekek botol mulu. Itu botol kenapa lehernya kecil, dicekekin mulu tiap malam sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut, gasiran, pantat kuning, bol nontot. Gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu po meninggal dunia. Israel laporan, ya Rob, dari mana saya cabut nyawanya? Dari mata, mulut, kaki, tangan. Ya udah kata Allah, jadiin satu aja. Dijadiin satu, mata, tangan, kaki, mulut, ditarik, sewot banget Israel, burebel, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min. Datang bos Haji Yuli takziah, pas disingkap sama bos Haji Yuli, ya Allah ada uka-uka, serem meninggalnya, tangannya begini po. Yang tahlilan kagak ada yang datang, takut dimediin pulangnya. Anak yang paling tua datang, maafin baba ya, lempengin baba, maafin baba, maafin baba, nangis anaknya. Amil mana Amil, Amil mana, panggilin Amil, buruan Mil, mandiin Mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita po, digebegin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi diteken perut, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim, hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang lu gak bisa bekutik apa-apa. Mulut kita dibersihin sama Amil, dikorek biar supaya fase menjawab pertanyaan munkar nakir. Lagi dikorek mulut kita, ditanya lagi, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang gak bisa ngomong apa-apa lu. Ayo Amil udah kekeselan, udah capek dia, mandiin, akhirnya dibungkus pakai kain putih. Ya Allah po, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai tiker, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang, siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal itu bang. RT masuk kurung batang, mati teh. RW mati we. Ustadz mati tad. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong, bismillah wa ala millatir rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Lah udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter bang. Sayang 1000 sayang, 2 balik pulang, keluarga nggak ada yang menemenin kita dalam kubur. Bini kita yang kata sayang banget sama kita, waktu pacaran berjanji di bawah pohon bambu, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit bang, bini mau nemenin kita. Laki apalagi po, ya sedihnya paling 7 hari. Dapat seminggu, lakinya beda po, sebulan apalagi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, dicekam kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan jablay. Laki udah bisa nyanyi gituan. Anak saya banyak Ustaz, kali nemen dalam kubur, kagak bang. Anak kita paling sedihnya ya ilah seminggu, 40 hari udah nyari brankas. Kemarin dia taruh di sini nih kayaknya sertifikatnya, baba nih girik dia taruh di sini nih, girik yang dicari sama dia. Teman saya banyak Pak Ustaz, saya punya teman CS kental, wah ilah masih hidupnya saya mah kemana-mana berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang ngarang potes sebelah. Pas kita diuruk bang, teman kita kencangan dia nginjeknya, biar balik-balik, jangan balik lu ya, biar padet nih, jangan balik-balik lu, diinjek-injek kuburan kita sama teman kita, nggak ada yang mau nemenin. Harta yang mahal, mobil mewah, parkir di pelataran kubur doang. Jangankan mobil mewah, motor mewah bang, pulang nguburin tiker ketinggalan, sampai tiker ketinggalan, ya Allah, tiker ketinggalan, ambil, sampai tiker kita kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam kubur adalah amal kita. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan bang, udah ketahuan munkar nakir, mindik. Nah ini dia baru nyampe nih, iya kayaknya orang baik ini kir, iya kar.
Nah, dia mengajak kongkok dalam kubur sama kita. Tuh, lu sehat Ji? Ini alhamdulillah. Baru nyampe ya? Iya ini. Dari mana? Cipinang. Dekat mana? Cipinang Indah itu. Iya belakang pom bensin. Iya di situ. Sehat ya lu, sehat lu mau ngopi Ji, ditawarin tuh ngopi dan itu ada ngopi dan minum ya, minum bismillahirrahmanirrahim. Enak buat kopi Lampung kok. Jantan Lampung enak. Ji, lu kan baru nyampe, kata malaikat nih Munkar Nakir. Gue mau nanya sama lu Ji, boleh nggak? Iya silakan malaikat. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gapak banget Ji. Gue nanya bentar banyakan lu jawabnya. Ya udah. Kir kita merad yuk. Merad pergi Munkar Nakir po. Mantog, ngerti mantog? Merad, becir. Lari dia pergi, udah datang perempuan nemenin. Ya Allah tuh tinggi perempuan bang. Ya ilaha illallah bang. Tinggi putih bersih, hidungnya mancung kayak prosodan TK. Tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi. Matanya kubil bagong, dia banget bang. Ya Allah, lehernya leher soang. Bisa nyium muter cius. Bingung kita ditemenin sama yang cakep dalam kuburan. Nanya, man anta lam ara fid dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Luar biasa bang orang yang suka berbuat amal soleh. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, masuk dalam kubur, Munkar Nakir udah nungguin di pintu kubur, bengis banget. Nah ini dia, nyampe juga lu ya. Gue lagi tungguin lu. Kata Nakir, lu kenal Kar? Memang gua kenal banget ini dia. Gantian ya, lu nanya duluan, nanya. Lu coba Kar nanya. Marrobuka, kagak nyaut, diem aja po, melegok aja. Nakir ngomong apa Kar? Budak kali itu dia. Gantian Kir, lu nanya, Marrobuka, kagak nyaut juga. Bagi tugas aja kalau begitu Kir. Lu ambil pentungan. Pentungan malaikat po, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Nakir ngambil pentungan duluan, berangkat dia OTW. Naik Grab sesuai aplikasi, bawa pentungan. Tanya lagi Kir, siap Kar? Marrobuka kagak nyaut. Gede Kir, gede Kar, gede, jewer digede menakir bang. Itu sendi-sendinya pada mental, kulitnya pada copot, tulang mental po, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot. Baru teriak merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia, ke Cipinang bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin ustad lu kata-katain lu, sama Habib aja takut, jangan kan sama orangnya, sama balehonya takut lu ya. Nah ini dia nih, lu kenal dia Kir? Iya nih emang dia kemarin yang korupsi bansos. Dikenalin, hajar jeger, naudzubillah min. Ada nikmat dalam kubur, ada azab di dalam kubur. Kita kepengen kuburan kita nanti menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haul bermanfaat. Kita 3, buat orang yang dihaulkan dan buat orang yang bikin haul. Kita yang hadir malam ini dalam peringatan haul, dalam rangka kita melaksanakan kegiatan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul luar biasa. Kita cinta dengan Nabi, kecintaan kita insya Allah sampai kepada Rasulullah dengan kita memperbanyak sholawat. Selawat aja Mbak. Yang lain mungkin belum bisa kali ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Selawat aja bang, udah selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat po, baca selawat. Ustaz ada wudhu, nggak ada wudhu boleh, tetap berpahala baca selawat. Baca selawat dalam keadaan head, empok lagi halangan, tetap baca selawat ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat. Makanya embat aja udah selawat. Selawat embat, selawat. Syiar Islam luar biasa bang. Masuk Rabiul Awal luar biasa. Syiar Islam kelihatan di mana-mana.
masjid, musola, majelis bikin maulid di mana-mana, solawat yang digaungkan, bahkan bikin program para guru, para habaib dengan program maulid arba'in, 40 malam keliling ke rumah-rumah baca maulid, sampai status WA kita semuanya selawatan semua po, syiar Islam luar biasa. TikTok, capcut semuanya isinya selawat semua po, sampai di pasar-pasar tukang dagang selawatan yang disetel MP3-nya, sampai tukang dagang tahu bulat juga ganti lagunya pakai lagu selawat. Biasanya kan lagunya tahu bulat digoreng dadakan 500-an wak wow, begitu kan dia. Dia ganti pakai nada selawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget, tahu bulat semuanya digoreng 500-an anget. Sekali lagi, tahu. Gua kerjain nenek-nenek nih. Dadakan 500-an anget. Tuh, mamang ikut aja dia mah. Padahal ada selawat aslinya. Qul ya azim, azim qad hammana hammun wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya zim, tahu digoreng dah terus po 500-an Duh, nenek-nenek yang agak doyan jadi beli. Enak juga jualan tong lagu lo itu. Akhirnya aja beli, tahu sendiri nenek-nenek udah pada metik. Enggak ada giginya kan metik. Dia beli tahu bulat po, ya, masuk ke mulut, dioper kanan, dioper ke kiri, dioper ke, enggak ada giginya. Kata cucunya, telan nek, telan. Lah akhirnya ketelan dia kelolodan. Selawat yang dibaca, insya Allah selawat kita dikumpulkan di padang mahsyar cinta sama Nabi. Insya Allah kita dalam rangka kehausan di sana, matahari sejengkal di pala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati nggak bawa air. Caranya bawa air, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air sono. Nyari air kemana ayo, ribet di sono po. Alfamart, Indomaret nutup udah, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, malam ini kita hadir maulid, Allah sediain hauduka safil wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita hadir minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin dia po, dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada nongolongin di sono. Naudzubillah min. Makanya malam ini kita baca maulid tuh, teman-teman anak hadroh, jangan macam-macam sama anak hadroh. Beliau yang ngiringi pembacaan riwayat sejarah maulidnya Rasulullah. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa ibu yang megang bas tuh anak hadroh, dia tabuh kencang banget, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Po, luar biasa. Maka ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja. Anak ibu aman terjaga dah pokoknya kalau punya pacar anak hadroh. Ada yang nyolek digampar langsung sama dia.
Tahu sendiri anak hadro kapalan semua melintir ukuran ditabuk sama dia. Dah mudah-mudahan kita semua hadir malam ini berkah diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca Fatihah minta kepada Allah mudah-mudahan para almarhumin wal marhumat yang dihaulkan malam ini terkhusus almarhum Bapak Abdurrahim bin Wasmin, almarhumah Ibu Damirah binti Wasman dan almarhumah Ibu Siti Rohaya binti Mamat wa usulihim wa furu'i. Hadirin hadirat jamaah jangan pulang dulu, udah jam 12 kurang sejam setengah, jadi ntar kita habis doa langsung dikasih makan satu nampan berempat, diatur bagi tugas ya enggak. Pokoknya kalau makan satu nampan berempat adabnya pakai apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede, ini makan kalau bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini adab makan, ngeliatin teman kita makan. Orang kesinggung, lapar banget gua kayaknya nih tuh. Adab pakai. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ. Di situ aja udah rawatin, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Nah makanya kita makan bareng-bareng, ntar juga doanya langsung doa makan. Insya Allah ya kita semua sehat, panjang umur, berkah. Kapan-kapan kalau masih penasaran Bos Haji Yuli ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi ya. Dan ya doain biar gemuk, biar sehat. Capek banget ini baru pulang po, saya malam baru pulang banget capek banget lelah, baru pulang banget po, baru pulang banget kemarin ya. Doain karena besok pagi harus berangkat lagi jam 7 harus ada di Suta Soekarno Hatta bandara besok ke 8 take off pesawat. 2 hari saya acara di Malaysia, doain biar sehat, acara walimatul khitan nyunatin Upin Ipin po. Dah ya insyaallah lu kena tipu juga, kena prank. Dah terima kasih Bos Yuli, makasih guru yang hadir. Udah 10:30 ya, takut kelamaan, takut anyep bu ya, kelamaan terngeri, nasi kebuli anyep dah. Ini aja dari saya, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Pulang nanti hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube